Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan melaksanakan kunjungan kerja dan monitoring ke sekolah-sekolah yang ada di Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tim yang terdiri dari 6 orang tersebut bertolak dari Padang Aro menuju daerah Lubuk Ulang Aling yang merupakan daerah yang paling sulit dijangkau atau masih dikategorikan sebagai daerah sangat terpencil dan terisolir. Karena sebagian besar wilayah di daerah ini masih belum bisa dijangkau baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk daerah yang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat tersebut, maka kami menggunakan perahu motor atau masyarakat di sana menyebut dengan istilah tempe. Perjalanan tim dimulai dari pusat kota Padang Aro menuju Jorong Moro Sangir dengan kendaraan double gardan selama kurang lebih 2,5 jam. Sampai di Moro Sangir, tim langsung menuju SDN 22 Moro Sangir dan melakukan monitoring serta peninjauan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Ini rombongan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan akan menuju Nagari Talantam SMP 15, di mana akan melakukan perjalanan ke Tanah Galo. Setelah itu, kami bergerak menuju SMPN 18 Solok Selatan untuk melanjutkan kegiatan kunjungan ini. Untuk mencapai sekolah tersebut, perjalanan harus dilanjutkan dengan tempe selama lebih kurang 30 menit. Tempe merupakan salah satu alat transportasi utama dan favorit bagi warga Lubuk Ulang Aling. Mereka jarang menggunakan alat transportasi darat karena kondisi jalan yang sangat jelek dan memakan waktu yang lama. Sesampainya di pinggiran sungai, kami sudah disambut oleh sebuah tempe milik Bapak Arif Wandi yang juga merupakan Ketua Komite SDN 10 Talantam. Tempe milik Pak Arif Wandi inilah yang memandu dan mengantar perjalanan tim selama 2 hari penuh ke sekolah-sekolah tujuan yang sudah ditargetkan. Sepanjang perjalanan, kami bisa menikmati pemandangan di aliran sungai. Ada rumah-rumah penduduk dan tidak kalah menarik, kami bisa menyaksikan kapal-kapal. Sungguh merupakan pemandangan yang langka dan bernilai bagi kami. Dengungan mesin tempe dan suara percikan air yang bergulat dengan desau angin menambah nuansa alam yang sungguh menawan untuk dinikmati. Setelah 30 menit naik tempe, sampailah kami di Jorong Tanah Galo, tepatnya di SMPN 18 Solok Selatan. Yang kami lakukan di sini yaitu rapat kerja sekaligus penerimaan aspirasi dari seluruh kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah-sekolah yang ada di Lubuk Ulang Aling. Rasa haru dan antusias dari kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik di sana menyambut kedatangan tim. Bagaimana tidak? Ini baru pertama kalinya mereka dikunjungi oleh kepala dinas dari Kabupaten Solok Selatan. Sesampainya di SMP 18, seluruh tim dan tuan rumah mengawali rangkaian kegiatan dengan makan siang bersama. Setelah makan siang, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja bersama seluruh kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang berjumlah sekitar 15 sekolah
11 SD, dan 4 SMP. Inilah keadaan kami yang sebenarnya. Mungkin hari-hari pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumatera Selatan, khususnya untuk Lubuk Ulang Aling, ini pertama kalinya. Terutama kita sebagai kepala sekolah. Yang selebihnya atau sebelumnya Pak, ini belum pernah ada atau belum pernah terjadi pertemuan. Mungkin ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Bapak yang telah sudi meluangkan waktu untuk melihat secara langsung realnya kami di lapangan. Inilah kenyataan kami di lapangan. Kalau dihitung-hitung mungkin lebih banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Mulai dari keadaan jalan, sinyal, listrik, dan kadang-kadang walaupun sudah masuk PLN, tapi kadang-kadang 1 minggu kami tambah ada listrik. Di dalam rapat, Kepala Sekolah SMPN 18 Sok Selatan menuturkan kondisi faktual di Tanah Galo. Ada banyak hal yang patut digarisbawahi di dalam penyampaian beliau, di mana salah satunya beliau dengan suara haru bercampur gembira mengatakan bahwa ini adalah kunjungan pertama dari pemerintah Kabupaten Solok Selatan ke Tanah Galo. Penuturan beliau tersebut menyadarkan kami bahwa Solok Selatan tidak hanya sebatas wilayah Padang Aro, Muara Labu, dan wilayah sekitarnya. Namun masih banyak wilayah yang kondisi infrastruktur penunjang kehidupan masyarakatnya, termasuk kesehatan, pendidikan, dan transportasi, serta telekomunikasi, jauh dari kewajaran. Mungkin kita sering melihat banyak acara televisi yang menayangkan kondisi infrastruktur pendidikan dan transportasi yang tidak layak di Indonesia bagian timur. Nah, hal marginal dan tidak solider tersebut yang sering kita lihat di media televisi nasional itu ternyata ada di sini, di Solok Selatan. Tepatnya di daerah Lubuk Ulang Aling. Dan sepertinya hal ini juga hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat Solok Selatan karena jarangnya ekspos dan publikasi kondisi tersebut ke publik Solok Selatan. Talantam Pak atau wali murid ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak sudah ingin meninjau negeri Talantam ini Pak. Kami mohon kepada Bapak untuk menolong sekolah kami Pak untuk memindahkan ke tempat yang aman. Kami sangat memohon kepada Bapak untuk mengurus sekolah kami ini. Kalau tidak Pak, kemana lagi anak-anak kami sini untuk sekolah. Dan juga kepada guru-guru yang ada di Talantam ini, kami mengucap terima kasih banyak. Dengan kondisi sekolah seperti ini, dia ingin mengajar anak kami di sini, Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak hal berharga yang kami dapatkan dalam perjalanan ini. Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir saat bertolak kembali ke Padang Aro. Di antaranya yaitu tentang Solok Selatan. Ya, kabupaten kami, tempat selama ini kami bekerja dan mengabdi. Tempat kelahiran kami, yang selama ini mungkin kami hanya anggap sebuah kabupaten kecil yang baru mekar di kaki Gunung Kerinci, yang wilayahnya hanya sebatas pemukiman membujur dari Muara Labuh sampai ke Abai dan Talau. Namun, di sisi lain ternyata masih ada daerah yang belum pernah kami lihat dan kami tapaki sebelumnya, dan masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Solok Selatan, dan masyarakatnya pun adalah keluarga besar dari masyarakat Solok Selatan tercinta. Rasa takjub, haru, dan salut masih terus mewarnai pikiran kami setelah melihat dan merasakan kondisi nyata di Lubuk Orang. Bagaimana perjuangan para guru di sana dalam mendidik anak-anak bangsa dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, terutama dalam aspek pendidikan. Tidak mudah memang untuk bisa menjadi seperti mereka, yang rela hidup menetap jauh dari kantong-kantong peradaban, jauh dari kota, jauh dari keramaian, jauh dari fasilitas modern yang sudah lama dinikmati oleh kebanyakan orang. Mereka mau bertahan dengan kondisi alam yang ekstrim dan selalu berusaha menitikan segala risiko yang mungkin terjadi dalam menjalani tugas sebagai tenaga pendidik di daerah ini. Singkat kata, perjalanan ini memberikan kami sebuah pengalaman berharga tentang pendidikan, tentang pembangunan, tentang nasionalisme, tentang hidup dan pengabdian, dan tentang Solok Selatan, negeri indah yang kami cintai.